Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya, dan agar mereka mengingat asma Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang telah diketahui atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa hewan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan dijumpakan dengan bulan Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Saat nanti kita dijumpakan dengan bulan Dzulhijjah, maka kita akan dihadapkan kepada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan sebagaimana yang tersebut di dalam beberapa kitab-kitab klasik, yakni di kitab tafsir maupun di hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ada satu ayat, yakni di surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya, dan agar mereka mengingat asma Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang telah diketahui atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ibnu Abbas menafsiri kata ayyamim ma'lumat atau hari-hari yang telah diketahui adalah dengan ayyamal ashri, yakni hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yakni kitab Tafsirul Qur'anil Azim yang disusun oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir, yang nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Di dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan menafsiri dari ayat yang kedua dari surat Al-Fajr yang menyebutkan walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, demi malam-malam yang 10. Ahlu ta'wil atau ulama ahli tafsir memang berbeda pendapat ketika menafsiri yang dimaksud dengan malam-malam 10 itu apa. Wa qala ba'duhum hiya layali ashri dzulhijjah. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah malam-malam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa terkait dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini dikuatkan juga dengan dauhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ma min ayyam al-amalu shalih ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri.
tidaklah ada hari di mana amal solih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal solih yang dikerjakan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berbicara tentang al-amalus solih atau amal solih, ada satu pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-amalus solih adalah al-amalul ladzi yardhahu Allahu ta'ala. Ini amal yang diridhoi, yang disenangi, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalam amal tersebut, kalau di dalam pengertian lanjutan menyebutkan yatahaqqaq fihi syarton al-ikhlas was-shawab. Di mana di dalam amal itu tercakup dua hal yang mutlak harus ada. Yang pertama adalah keikhlasan dan yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan dalam melaksanakan amal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari', yakni Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika beliau ditanya tentang amal solih, beliau itu menjawab akhlasuhu wa aswabuhu, bahwa yang dimaksud dengan amal solih itu adalah setiap amal yang paling ikhlas dan paling tepat atau paling benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari', yakni Allah dan Rasulnya. Dan amal solih ini cakupannya sangat luas, tidak sempit, mencakup a'mal al-qalb dan a'mal al-jawarih. Ini pekerjaan-pekerjaan hati juga mencakup terhadap pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh kita. Atau dalam istilah lain ada al-a'mal al-zahiriyah dan al-a'mal al-batiniyah. Ini pekerjaan-pekerjaan fisik atau anggota tubuh kita dan juga pekerjaan-pekerjaan hati atau batiniyah kita. Termasuk juga bahwa amal soleh itu mencakup kullu ma amarallahu bihi wujuban aw istihbaban, mencakup setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah yang implikasi hukumnya wajib maupun perintah yang sunnah, perintah sunnah. Dan juga bahkan tercakup di dalam amal soleh itu setiap perkara yang mubah atau mungkin kita melihatnya sebagai bagian dari aktivitas duniawi, tetapi ketika diniati untuk taqarruban lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang ikhlas dan tepat, maka menjadi amal solih atau amal kebaikan. Semoga di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah nanti kita mampu untuk beramal solih sehingga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.